Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widestuti Fajar dengan NIM 2304045020025. Baik, langsung saja di video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu UTS mata kuliah dasar-dasar psikososial. Nah, di sini saya akan mengangkat satu film yang berjudul Kisah Cinta Dua Kodi. Baik, sinopsis pada film Kisah Cinta Dua Kodi yang dimana mengisahkan perjalanan seorang ibu bernama Tika yang berjuang untuk mempertahankan keluarganya dan bisnis pakaian muslimah yang dirintisnya. Di hadapannya pada berbagai tantangan termasuk tekanan finansial dan konflik dalam keluarga, Tika harus berjuang dan berusaha untuk menyimbangi antara tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu sebagai pebisnis. Kakak pernah tahu kan kenapa dulu Bunda nggak jadi sekolah di luar negeri? Soalnya kata Aki, anak perempuan nggak boleh pergi jauh-jauh, Bunda. Hal itu tidak akan berlaku buat kalian. Bantuin kami atuh, kasih kami kerjaan. Atau pijitin bapak juga nggak apa-apa, Bunda. Mau berapa dulu bikinnya? 2 kodi aja dulu. Bilang sama ibu-ibu sekitar sini ya, saya udah punya pekerjaan buat mereka. 1.000 dalam 1 minggu. 1.000? Nggak bisa kencengan dikit gitu, Kak? Kamu pernah ngebonceng diri kamu sendiri nggak? Proyek saya di cancel. Aku ada utang sama pegawai. Kita udah gak punya duit loh di tabungan. Ya kan sekalian bantu orang juga ya. Ya aku gak sengaja. Ya aku gak peduli kamu sengaja atau enggak. Kayak gini gimana, malu-maluin banget. Gak cukup ya. Kamu bikin malu suami kamu di depan umum. Kamu juga harus bikin malu anak kamu di depan seisi sekolah. Ya kamu harusnya mikir dong. Kenapa kamu gak pernah cukup? Kamu juga berusaha dong. Tuh, kayak ibu-ibu di sini. Suami-suaminya tuh pada cari kerja. Bunda aku nggak pernah minta maaf ya, Dek. Baik, itulah tadi cuplikan dari film Kisah Cinta Dua Kodi yang dimana selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dari film tersebut. Baik, yang pertama itu pada aspek interaksi sosial. Hubungan keluarga pada interaksi antara Tika dengan suami dan anak-anaknya memperlihatkan dinamika keluarga yang penuh kasih namun juga penuh konflik. Tekanan finansial dan emosional seringkali mempengaruhi hubungan mereka, tetapi cinta dan pengertian yang kuat menjadi fondasi mereka dalam menghadapi masalah. Relasi dengan masyarakat juga berpengaruh. Tika sebagai tokoh utama juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama dalam menjalankan bisnisnya. Interaksi ini melibatkan usaha untuk membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan yang penting dalam komunitas bisnis. Dukungan teman juga sangat berpengaruh pada perjuangan. Tika juga dukung oleh teman-temannya. Dalam film ini, persahabatan digambarkan sebagai salah satu bentuk interaksi sosial yang memberikan motivasi dan semangat untuk terus berjuang dan melangkah untuk yang akan kita lanjutkan ke depannya. Baik, selanjutnya pada proses sosialisasi yang dimana keluarga menjadi tempat pertama bagi Tika dalam mempelajari nilai norma dan peran sosial di dalam keluarga. Tika juga belajar bagaimana menjadi ibu dan istri yang baik sekaligus menghadapi tantangan bersama suaminya. Anak-anak juga belajar dari Tika tentang kerja keras dan ketangguhan sehingga nilai-nilai ini mengalir dalam unit keluarga dan mempengaruhi setiap anggotanya. Pada sosialisasi di lingkungan bisnis dan masyarakat, saat membangun bisnis, Tika berinteraksi dengan masyarakat sekitar, terutama pelanggan dan rekan kerja. Di sini ia belajar beradaptasi dengan berekspektasi sosial di lingkungan bisnis, seperti pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Ini mencerminkan proses sosialisasi sekunder yang dimana Tika mempelajari peran yang lebih spesifik dalam masyarakat, yaitu sangat sebagai pengusaha.
Pada sosialisasi melalui teman dan dukungan sosial, dalam perjuangan Tika menerima dukungan moral dan motivasi dari teman-temannya. Interaksi ini mengajarkan pentingnya persahabatan dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan. Teman-temannya juga sangat berperan sebagai agen sosialisasi yang memberikan perspektif baru dan semangat bagi Tika untuk berkembang dan tetap kuat dalam menjalankannya. Selanjutnya, konformitas, yang dimana pada peran gender dan tanggung jawab sebagai ibu dan istri, Tika dihadapkan pada ekspektasi untuk memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Di awal ada tekanan dari keluarga dan masyarakat agar ia memenuhi peran tradisional perempuan dalam rumah tangga. Namun Tika memilih untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai ibu dan ambisinya dalam dunia bisnis. Ia juga menunjukkan bahwa konformitas bukan berarti meniadakan ambisi pribadi, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ia yakini. Baik, selanjutnya pada perubahan sikap, yang dimana dari ragu-ragu menjadi percaya diri, yang dimana di awal cerita Tika merasa tidak yakin dengan kemampuannya untuk menjalankan bisnis sambil mengurus keluarganya. Namun seiring waktu dan dengan dukungan keluarga serta teman-temannya, dia mulai mempercayakan dirinya untuk terus mengembangkan bisnisnya dan berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan keluarganya. Dari bergantungan pada orang lain menjadi mandiri. Yang selanjutnya juga yang awalnya Tika cenderung mengandalkan dukungan dari suami dan orang-orang di sekitarnya, namun dalam perjalanannya dia belajar untuk berdiri sendiri dan mandiri dalam mengambil keputusan bisnis. Sikap ini berkembang menjadi respon atas tekanan sosial dan finansial yang ia hadapi. Dari mengutamakan bisnis keseimbangan antara keluarga dan karir, saat bisnisnya mulai berkembang, Tika sempat berfokus pada ambisi profesionalnya hingga waktu untuk keluarga menjadi terbatas. Namun konflik yang terjadi membuatnya sadar akan pentingnya menyeimbangkan waktu antara bisnis dan keluarganya, dan ia pun berubah menjadi sosok yang lebih seimbang dalam menjalani dua peran tersebut. Selanjutnya, keputusan yang diambil Tika, keputusan untuk memulai bisnis pakaian muslimah, yang dimana salah satu keputusan terbesar Tika dalam memulai bisnis pakaian muslimah untuk membantu perekonomian keluarganya. Keputusan ini menunjukkan tekadnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya meskipun harus menghadapi risiko dan tantangan yang besar. Keputusan untuk terus bertahan dalam bisnis di tengah kesulitan. Dalam perjalanannya Tika mengalami berbagai hambatan termasuk kesulitan finansial dan persaingan bisnis yang ketat. Ia dihadapkan pada pilihan untuk menyerah atau terus berjuang. Keputusan untuk bertahan meskipun sulit menunjukkan ketangguhannya serta meyakinkan bahwa bisnis tersebut adalah cara untuk mendukung keluarganya. Selanjutnya pada dinamika kelompok, yang dimana keluarga sebagai kelompok inti, keluarga Tika berfungsi sebagai kelompok inti di mana terjadi berbagai interaksi dan konflik. Dinamika di antara anggota keluarga menunjukkan kasih sayang, dukungan, dan ketegangan akibat tekanan ekonomi. Hubungan ini menjadi fondasi bagi Tika untuk menghadapi tantangan dalam bisnis dan menghadapi kehidupan sehari-hari, dan terdapat juga pada dukungan temannya, yang dimana teman-teman Tika membentuk kelompok pendukung yang memberikan motivasi dan nasihat. Dinamika ini menciptakan lingkungan di mana Tika merasa didukung dan tidak sendirian dalam perjuangannya, menonjolkan pentingnya persahabatan dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya pada kepemimpinan kelompok, yang dimana kepemimpinan Tika dalam keluarga. Tika berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, mengambil keputusan penting terkait keuangan dan bisnis untuk memastikan kesejahteraan keluarganya. Dia menunjukkan sikap tanggung jawab dan ketegasan terutama saat menghadapi tekanan ekonomi serta berusaha menjaga harmoni di dalam rumah tangga. Pada kepemimpinan situasional, yang dimana Tika menerapkan kepemimpinan
situasional, menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan kebutuhan anggota keluarga dan situasi yang dihadapi. Ia bisa menjadi tegas saat diperlakukan dan menunjukkan empati ketika anggota keluarganya mengalami kesulitan emosional. Selanjutnya pada identitas diri, yang dimana peran sebagai ibu. Tika sangat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab. Kasih sayang dan dedikasinya terhadap anak-anaknya menjadi bagian penting dari identitasnya, di mana ia berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya meskipun menghadapi berbagai tantangan. Kemandirian sebagai pengusaha, yang dimana ia melalui perjuangannya untuk membangun bisnis pakaian muslimah. Tika menggambarkan identitas diri yang mandiri dan berani. Dia tidak hanya melihat dirinya sebagai ibu, tetapi juga sebagai seorang wirausahawan yang berjuang untuk mencapai impian dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir itu pada aspek harga diri, yang dimana keteguhan dalam menghadapi tantangan, yang dimana Tika menunjukkan harga diri yang tinggi dengan tetap berjuang meskipun menghadapi kesulitan finansial dan tekanan dari lingkungan. Keberaniannya untuk menghadapi masalah dan berjuang untuk keluarganya mencerminkan keyakinan pada kemampuan dirinya. Pentingnya keberanian mengambil keputusan, yang dimana keputusan Tika untuk memulai bisnis pakaian muslimah meskipun ada resiko menggambarkan rasa percaya diri dan harga diri yang kuat. Dia percaya pada visinya dan kemampuan untuk mencapai impian meskipun ada banyak rintangan. Tika juga tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsipnya meskipun ada tekanan untuk berkompromi, menjaga integritas dalam bisnisnya, menunjukkan bahwa harga diri Tika terletak pada kemampuannya untuk berbuat benar dan bertanggung jawab.